Jadi kalau saya perhatikan sejak lama ya bahwa memang putusan nomor 90 itu yang menghasilkan suatu diktum di mana seorang calon yang tidak memenuhi syarat tadinya kayaknya seperti kalau istilah Medan dikarang-karang itu supaya direkayasa ya dengan pertimbangan-pertimbangan yang putar belit dan lain sebagainya, sehingga dia usia yang tidak tercapai itu bisa ditetapkan memenuhi syarat karena dia telah pernah menjabat sebagai kepala daerah, kepala daerah. Dan pertimbangan hakim yang pada masa itu ketika saya diminta juga untuk menjadi saksi di MK, tetapi Pak Jimli tidak lagi memperkenalkan saksi ahli itu untuk memberi keterangan, tetapi tertulis saja. Saya melakukan audit sebenarnya terhadap putusan itu. Itu kita memiliki teknik legal audit terhadap putusan hakim sekarang. Dari checklist yang saya gunakan dan buat untuk mengukur itu, ya justru putusan MK itu sendiri melanggar prinsip-prinsip konstitusi juga, di samping melanggar hal-hal yang lain. Dan di antara prinsip yang paling berat sebenarnya konstitusi, dia justru mendasarkan putusannya pada suatu diskriminasi karena dia menetapkan hanya calon presiden, calon wakil presiden yang pernah jadi terpilih kepala daerah gitu. Ya tentu saja menjadi soal, masa dokter nggak bisa, anggota DPR juga sudah terpilih secara publik kan, atau guru besar tidak bisa. Itu pastilah kita lihat kalau dari norma di konstitusi kita non discrimination itu tidak akan masuk itu. Apalagi kalau yang paling telak itu sebenarnya melanggar hukum acara pasal 60, yaitu di situ dikatakan kalau satu norma sudah diuji, dia kemudian sudah diputuskan dengan putusan tertentu, kemudian datang lagi pengujian yang baru, dia tidak boleh lagi menyimpang dari putusan ini. Jadi dia harus dinyatakan justru mereka berbeda. Putusan sebelumnya yang sama sudah ada kurang lebih 5, tiba-tiba berbeda di sini. Dan pasal 60 dalam undang-undang MK itu dikesampingkan. Saya kira terlepas dari hal yang lain, maka tampak bahwa putusan yang menghasilkan sah Gibran menjadi calon, sering saya katakan itu karena saya membaca juga itu hukum acara pidana. Biasanya di Amerika itu dikatakan kalau ada alat bukti yang diperoleh dari suatu hasil pelanggaran norma hukum acara atau hukum, itu dikatakan adalah buah pohon beracun, fruit of the poisonous tree. Kalau itu dipergunakan tentu akan rusak sistem, dan dengan dipergunakannya itu oleh KPU dan ditetapkan menjadi dasar bagi Gibran, maka sudah masuk dia dalam sistem kepemiluan dan politik kita. Dan itulah yang kita terima sekarang. Apakah menjadi sesuatu yang sah pada akhirnya ketika sudah mengalir buah pohon beracun di dalam tubuh? Apakah tidak ada side effect yang bisa terjadi? Barangkali inilah kita bisa melihat sekarang bagaimana orang mempersoalkan putusan itu, kemudian bahwa dia akan dilantik tanggal 20. Tetapi kalau di dalam teori sebenarnya kurang lebih guru besar saya dulu namanya Profesor Djoko Stono, ketika Presiden Soekarno menyatakan Undang-Undang Dasar kita dengan satu dekret dinyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar lama, Undang-Undang Dasar 45, karena keadaan dianggap krisis, konstituante tidak berhasil membentuk Undang-Undang Dasar baru. Keadaan pada waktu itu meskipun jelas itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, karena yang berhak membentuk dan mengubah Undang-Undang Dasar adalah MPR, Presiden tidak. Tetapi teori yang dikemukakan oleh Profesor Djoko Stono waktu itu dia mengutip seorang ahli hukum tata negara dan ahli hukum negara dari Jerman namanya George Jelinek. Dia mengatakan itu bahwa satu hukum yang berasal dari pelanggaran boleh juga menjadi sah kalau dia diterima. Kalau itu saya sampai sekarang masih saya ingat itu, the normative kraft des Faktischen. Jadi kalau dia sudah menjadi fakta yang diterima, meskipun secara filosofis, juridis dia tidak sah, tetapi sosiologis sudah diterima, dia menjadi norma hukum yang sah. Tetapi kita teringat waktu itu memang
Bung Karno didukung oleh TNI, Angkatan Bersenjata kan, sehingga itu menjadi sah begitu karena diterima, dan mungkin juga karena tidak seperti sekarang medsos kan, jadi kesadaran tentang itu sedikit. Tapi kita lihat lagi tentang contoh tersebaliknya ketika Gus Dur membubarkan DPR dengan satu dekret. Itu menjadi sebab kejatuhannya karena tidak ada dukungan. Nah sekarang kalau saya mengatakan agaknya bahwa dengan disahkannya dalam sengketa yang terjadi di MK bahwa sah pasangan calon Prabowo dengan Gibran sebagai pemenang pemilu, secara juridis dia diterima, ya kan? Dan oleh karena itu sekarang meskipun tadinya dia bertentangan atau melanggar norma-norma yang kita sebutkan, kalau dikatakan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kalau putusan yang memutuskan syarat calon presiden bagi Gibran itu diputuskan oleh hakim, terutama ini ketua yang memiliki konflik kepentingan tapi tidak dia mundur, putusan itu dikatakan cacat. Tetapi di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang lama dikatakan tidak sah. Inilah yang kita katakan buah pohon beracun itu. Bagaimana mungkin satu putusan yang tidak sah dieksekusi KPU dan itu menjadi dasar daripada penetapan Gibran menjadi pasangan calon mendampingi Pak Prabowo. Dan sekarang inilah yang kita terima. Persoalannya sekarang, apakah tidak ada lagi buah pohon beracun yang ada di tubuh politik, sistem politik kita sekarang, sehingga kita secara agenda ketatanegaraan sudah jelas kalau dinyatakan pasangan terpilih tanggal 20 Oktober harus dilantik, ya kan?